Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Fadila akan mempresentasikan tentang tinjauan dampak dan penata laksanaan infeksi gigi molar ketiga terhadap kesehatan rongga mulut. Untuk latar belakangnya, gigi molar ketiga atau gigi bungsu merupakan gigi yang erupsi paling akhir, biasanya pada usia 16-25 tahun. Proses erupsi gigi ini sering mengalami hambatan sehingga menyebabkan infeksi. Infeksi dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti infeksi, nyeri, kerusakan gigi sebelahnya, hingga pembentukan kista. Penata laksanaan yang paling umum adalah tindakan bedah odontoktomi untuk mengangkat gigi infeksi, deteksi dini, dan perencanaan tindakan penting untuk mencegah komplikasi. Untuk definisinya, infeksi gigi adalah kondisi ketika gigi gagal erupsi ke posisi normal dalam rongga mulut akibat terhalang oleh jaringan lunak, tulang, atau karena posisi benih gigi yang tidak sesuai. Gigi molar ketiga merupakan gigi yang paling sering mengalami infeksi mengingat letaknya paling posterior dan waktu erupsinya yang paling akhir. Kondisi infeksi dianggap berbagai keadaan patologis yang memerlukan perhatian karena dapat menyebabkan gangguan fungsional, nyeri, serta kerusakan jaringan di sekitarnya. Next. Untuk etiologinya, infeksi molar ketiga dapat disebabkan oleh banyak faktor. Penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara lokal, infeksi sering terjadi akibat posisi benih gigi yang tidak normal atau kurangnya ruang pada rahang. Sementara itu, yang kedua, ini secara umum, seperti keturunan atau gangguan pertumbuhan juga berperan dalam proses infeksi. Next. Lalu untuk patofisiologi, erupsi gigi molar memerlukan ruang pada lengkung rahang. Jika lengkung rahang terlalu kecil atau benih, gigi berada pada posisi abnormal, menyebabkan jalur erupsi terhambat. Hambatan ini menyebabkan gigi tetap berada di dalam tulang atau tertutup jaringan lunak. Gigi yang terperangkap dapat menyebabkan, yang pertama ada tekanan pada gigi di depannya, ini menyebabkan resorpsi akar. Yang kedua, penumpukan plak, menyebabkan karies dan infeksi. Yang ketiga, ada perikoronitis karena bakteri masuk ke ruang antara gigi dan jaringan. Dan yang terakhir ada kista dentigerus akibat cairan yang terperangkap dalam folikel gigi. Next. Lalu untuk tanda dan gejalanya, yang pertama ada nyeri pada rahang belakang, yang kedua ada pembengkakan jaringan sekitar gigi, yang ketiga ada kesulitan membuka mulut, yang keempat ada bau mulut, yang kelima rasa tidak nyaman saat mengunyah, yang keenam ada perdarahan atau inflasi pada gingiva sekitar gigi, yang ketujuh ada infeksi berulang atau perikoronitis, yang kedelapan ada sakit kepala atau nyeri wajah. Untuk penata laksanaan Untuk penata laksanaan, pendekatan konservatif yaitu observasi berkala, radiografi rutin, dan perawatan kebersihan mulut. Untuk pendekatan operatif itu ada operkulektomi untuk infeksi jaringan lunak, yang kedua ada odontektomi untuk mengangkat gigi infeksi. Pemilihan anestesinya itu untuk lokal yang pertama itu ada lokal itu untuk kasus ringan, yang kedua ada sedasi untuk pasien ansietas, dan yang ketiga itu ada umum. Ini tuh untuk kasus pasien yang sulit atau tidak kooperatif. Next, komplikasinya ini yang sering terjadi itu yang pertama ada trismus, yang kedua itu ada dry socket, yang ketiga itu ada pembengkakan, yang keempat ada parestesia akibat trauma saraf, yang kelima ada perdarahan, yang keenam ada rasa nyeri berlebihan. Komplikasi lebih sering terjadi pada infeksi yang dalam, pasien usia lebih tua, dan operasi dengan kesulitan tinggi. Lalu untuk kesimpulannya, infeksi gigi molar ketiga merupakan kondisi yang umum dan sering menimbulkan masalah bila tidak ditangani secara tepat. Penyebab infeksi melibatkan faktor lokal dan sistemik. Infeksi dapat menyebabkan infeksi, kerusakan gigi tetangga, gangguan fungsi kunyah, hingga terbentuknya kista. Penata laksanaan yang tepat, baik observasi maupun odontotomi, harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat, komplikasi dapat diminimalkan sehingga kesehatan rongga mulut dapat terjaga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.